Ahli digital forensik Rismon Sianipar, melontarkan kritik pedas terhadap Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, yang disebutnya telah kehilangan kredibilitas. Dalam siaran langsungnya melalui kanal YouTube Baligi Academy, Rismon menyoroti anggaran kepolisian sebesar Rp126 triliun pada tahun 2025, yang menurutnya merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, namun tidak sebanding dengan kualitas pelayanan kepada rakyat. Rismon menuding bahwa kepolisian, terutama pada masa pemerintahan Joko Widodo, telah digunakan untuk kepentingan elit pemerintahan, bukan untuk melayani rakyat. Ia menyebut Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, bobrok, dan tidak dapat dipercaya untuk melakukan pengujian forensik yang independen, seperti pada kasus dugaan pemalsuan ijazah atau skripsi Joko Widodo. Menurutnya, pengujian sepihak oleh Bareskrim tidak akan diterima publik, dan ia menyarankan pembentukan tim independen yang melibatkan ahli dalam dan luar negeri untuk mencari kebenaran. Dugaan manipulasi barang bukti digital. Rismon secara khusus mengungkap dugaan manipulasi barang bukti digital dalam kasus Jessica Wongso, yang menurutnya melibatkan pejabat tinggi kepolisian seperti Tito Karnavian, mantan Kapolri, Krishnamurti, serta dua ahli forensik, Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Berikut adalah rincian manipulasi yang disebutkan. Manipulasi rekaman CCTV dengan perangkat lunak Eraitsoft. Rismon menuding bahwa rekaman CCTV dari Cafe Olivier dimanipulasi menggunakan perangkat lunak gratisan bernama Eraitsoft. Resolusi video diturunkan dari 1920x1080 pixel, sekitar 2 juta pixel per frame, menjadi 960x576 pixel, sekitar 500.000 pixel per frame, menyebabkan distorsi gambar hingga 90%. Contohnya, pada rekaman CCTV kamera 7, CH07, pukul 15.57.17.17, gerakan Jessica Wongso dikaburkan untuk menciptakan kesan bahwa ia melakukan tindakan tertentu. Penurunan laju frame. Laju frame video sengaja diturunkan dari 25 frame per detik, sesuai standar DVR Telview FD161S, menjadi 10 frame per detik. Hal ini menyebabkan gerakan objek, seperti tangan Mirna Salihin yang mengambil sedotan dari meja 54, menjadi putus-putus dan tidak terdeteksi secara visual oleh hakim. Manipulasi ini dilakukan untuk mengaburkan fakta bahwa Mirna Salihin mengambil sedotan sendiri. Perubahan metadata dan kehilangan frame. Rismon menyebut adanya kesalahan ketik metadata yang diakui oleh Muhammad Nuh Al-Azhar, Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Sebanyak 96.000 frame hilang pada kamera 17, 100 frame pada kamera 9, dan 50 frame pada kamera 7. Selain itu, isi flash disk berubah-ubah, dengan jumlah folder CCTV yang bervariasi. Misalnya, folder CCTV 7 kadang berisi 2 file, kadang 4 file. Rekayasa warna kopi. Pada rekaman kamera 1, yang menyorot kasir, warna kopi dimanipulasi dengan menurunkan resolusi dan laju frame menggunakan Eraitsoft. Hal ini dilakukan untuk mengubah intensitas warna kopi, yang menurut Rismon sengaja direkayasa untuk menyesatkan penilaian hakim. Penipuan software bawaan. Muhammad Nuh Al-Azhar disebut menipu dengan menyatakan bahwa Eraitsoft adalah bagian integral dari DVR Telview FD161S. Padahal, DVR tersebut menggunakan sistem operasi Linux, sementara Eraitsoft berbasis Windows, sehingga tidak mungkin menjadi software bawaan. Penipuan ini digunakan untuk membenarkan manipulasi video. Kritik terhadap laboratorium toksikologi. Selain manipulasi digital, Rismon juga mengkritik laboratorium toksikologi Bareskrim. Ia menyebut penggunaan model parabola terbuka, YXBXOIC, untuk memodelkan penguraian sianida tidak akurat, karena menghasilkan konsentrasi sianida yang meningkat seiring waktu, yang tidak logis. Selain itu, terdapat kesalahan perhitungan waktu mundur oleh Dr. Nur Samran Subandi, yang menghasilkan selisih 19 menit 12 detik dari perhitungan manual. Rencana tindak lanjut. Rismon berencana melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Komnas HAM, Kompolnas, dan Komisi 3 DPR RI, serta menyuarakannya melalui media internasional. Ia telah mengompilasi 37 bukti ilmiah terkait manipulasi CCTV dalam kasus Jessica Wongso, yang juga digunakan oleh kantor pengacara Otto Hasibuan dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, meskipun tanpa imbalan baginya. Bayangkan, kepolisian yang dibiayai rakyat dengan pajak Rp126 triliun justru memanipulasi bukti untuk kepentingan tertentu. Ini pengkhianatan terhadap rakyat, tegas Rismon. Ia menegaskan bahwa kritiknya bukan karena kebencian, melainkan kecintaan agar kepolisian kembali berfungsi untuk rakyat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian terkait tudingan tersebut. Publik ini menanti langkah lanjutan dari Rismon dan respons dari lembaga terkait atas isu yang mencuat ini. Bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa, ikuti terus perkembangan terbaru laporan kasus ini hanya di Turida Media.
Turida Media, informasi cerdas untuk pikiran terbuka.